Shalom, kembali lagi dalam Renungan Harian Resort GKI Pulang Pisau bersama saya Vikaris Elma Januarika. Hari ini nas yang menjadi dasar firman Tuhan untuk kita diambil dari Daniel pasal 7 ayat pertama hingga ayat yang ke-18. Sebelum itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam anakmu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu yang boleh kami terima dalam sepanjang hidup dan kehidupan kami. Hari ini kami akan bersama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus dan hikmat Allah ada untuk kami, menuntun kami sehingga kami tidak hanya menjadi pendengar, tapi kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Daniel pasal 7 ayat pertama hingga yang ke-18 dengan perikop keempat binatang dan anak manusia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berbahagia merupakan dambaan setiap orang. Namun seringkali orang kehilangan kebahagiaan karena persoalan kehidupan. Sebagai orang yang beriman, hari ini kita akan disapa dengan firman Tuhan untuk diajak dan diingat agar selalu berbahagia di dalam iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Dalam segala keadaan dan dalam segala hal, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Daniel hidup di masa yang berat. Bangsa Israel telah tertawan dan dibawa ke pembuangan Babel. Yerusalem hancur. Dan dalam keadaan demikian, Daniel dipakai Tuhan untuk meneguhkan iman dan pengharapan orang Israel yang bimbang. Melalui penglihatan yang diterima Daniel, dalam Daniel pasal 7 ayat pertama hingga yang ke-28, Tuhan meneguhkan pengharapan umatnya. Segala kekuasaan dan pemerintahan jahat akan dihancurkan oleh Tuhan. Tuhan akan menyerahkan pemerintahan kepada orang-orang kudus. Oleh karena itu, umat Tuhan di dalam pembuangan tidak boleh putus asa. Mereka harus tetap mengarahkan hati kepada pertolongan Tuhan, tetap setia beribadah dan berbakti kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita juga mengingat bahwa Rasul Paulus juga dipakai oleh Tuhan untuk meneguhkan iman dan pengharapan jemaat di Efesus. Rasul Paulus yakin bahwa orang-orang percaya telah ditentukan Tuhan dari semula untuk menerima kasih karunia. Orang percaya telah dipilih sebelum dunia dijadikan supaya kudus dan tak bercacat di hadapan Allah. Menjadi anak-anak Allah, akan beroleh penebusan, menerima penyataan atas rencana dan kehendak Allah. Kita menerima bagian di dalam Kristus Yesus dan diukur oleh Roh Kudus sebagai jaminan kesempurnaan keselamatan. Semua itu menunjukkan betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan Tuhan bagi orang-orang kudus dan betapa hebatnya kekuasaan Tuhan atas orang percaya. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini kita juga bisa menerima berbagai pergumulan kehidupan. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu percaya kepada pertolongan Tuhan dan tidak berputus asa. Ketika kita melihat akan kebahagiaan kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kita, kita akan semakin diteguhkan dalam iman ketika kita menerima berbagai persoalan. Hari ini melalui kitab Daniel pasalnya yang ke-7 ayat pertama hingga yang ke-18, ada beberapa hal yang dapat kita terapkan dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah rasa percaya kita akan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Dia yang memberi kekuatan dan hikmat yang memampukan kita menghadapi persoalan. Dan yang kedua adalah kita diingatkan untuk terus berusaha. Berusaha akan keyakinan iman kita untuk mewujudkan dalam tindakan nyata, yaitu dengan berusaha meraih harapan. Lalu yang ketiga, kita diingatkan untuk terus berpegang pada pengharapan. Tetap percaya akan pertolongan Tuhan yang dapat mengatasi dan mengubah segala situasi apapun yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kita. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan, Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Kita mengambil saat yang teduh. Mari kita menaikkan doa kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapa, firman-Mu boleh terdengar nyata bagi kami.
Kami percaya ketika Tuhan memberkatinya, firman itu tidak akan menjadi kesia-siaan, melainkan firman Tuhan boleh menjadi pupuk akan iman kami dalam menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, pada hari ini dengan kerendahan hati kami datang kepadamu, menaikkan doa syafaat kami teristimewa bagi gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di Jabiren, yaitu gereja Epata. Tuhan berkenan untuk memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani, baik itu pendeta, vikaris, penatua, dan diakon, bahkan pengurus kategorial. Tuhan juga memberkati setiap program kerja yang dirancangkan dan juga direncanakan. Kami percaya itu semua adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi seluruh jemaat yang ada di Epata Jabiren. Biarlah Tuhan boleh pakai para hamba-hamba Tuhan dengan kerendahan hati boleh melayani umat Tuhan di gereja Epata Jabiren. Program kerja yang direncanakan bahkan sudah terlaksana, Tuhan yang berkenan atasnya, sehingga segala sesuatu yang direncanakan boleh terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Pun juga ya Bapa, kami mau serahkan hidup dan kehidupan seluruh jemaat Tuhan pribadi lepas pribadi yang ada di gereja Epata Jabiren. Apapun karya kerja, pelayanan, usaha, sawah ladang ternak dan kebun mereka, sumber mata pencaharian mereka boleh Tuhan berkati, sehingga hidup dan kehidupan mereka selalu dilimpahi dengan kecukupan oleh Tuhan. Bahkan dengan rasa syukur yang luar biasa, boleh membagikan berkat bagi setiap orang yang ada di sekitar mereka. Bahkan dengan segenap pergumulan di kehidupan yang sedang dijalani oleh seluruh warga jemaat gereja Epata Jabiren, Tuhan yang berkenan untuk menguatkan dan memampukan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau tahu apa yang dibutuhkan oleh hamba-hamba Tuhan, oleh jemaat Tuhan. Tuhan tahu apa yang harus dijalani dan diterima dalam kehidupan seluruh orang percaya di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, inilah kami dengan segenap keberadaan kami. Doa ini kami akhiri dan kami alaskan dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.